Di awal kita belajar mengenai investasi, pasti kita pernah mendengar quotes ini. Jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang, karena kalau keranjangnya jatuh, semua telur akan pecah. Jangan taruh semua dana kita di satu posisi investasi tertentu, karena kalau gagal semua uang kita akan hilang. Tapi ternyata setelah kita mendalami investasi lebih jauh, kita juga akan menemukan banyak investor hebat yang menjadi kaya raya karena menempatkan dananya terkonsentrasi di posisi tertentu. Dan ternyata imbal hasilnya sangat besar. Warren Buffett pun pernah berkata seperti ini. Dan beberapa investor hebat lainnya juga pernah mengatakan hal serupa yang intinya mereka tidak melakukan diversifikasi seperti kebanyakan investor lainnya. Lalu kita sebagai investor retail yang mungkin dananya juga masih terbatas, harus mengikuti yang mana? Kalimat dari Warren Buffett tadi bisa kita pahami kalau kita mengerti makna dari diversifikasi itu sendiri. Jadi diversifikasi adalah strategi manajemen risiko di mana investor menempatkan dananya pada instrumen investasi yang beragam untuk memitigasi atau mengurangi yang namanya idiosyncratic risk, yaitu risiko spesifik atau risiko unik yang melekat pada investasi tertentu, misalnya kesalahan manajemen hutang perusahaan TBK ataupun kesalahan pengambilan keputusan strategi marketing dan operasional sehingga harga sahamnya jatuh, ataupun risiko spesifik lain yang dialami industri tertentu di mana risiko yang terjadi hampir tidak ada korelasinya dengan kondisi ekonomi secara makro. Hanya risiko spesifik seperti ini saja yang dapat diminimalisir dengan cara diversifikasi. Risiko ini berkebalikan dengan systematic risk atau market risk yang dapat mempengaruhi kinerja seluruh aset keuangan yang kalau kejadian mau diversifikasi sebanyak apapun tetap saja efeknya signifikan terhadap portofolio kita. Contohnya seperti penurunan bursa saham saat ini yang diakibatkan oleh pandemi virus corona yang menimpa hampir seluruh jenis saham bahkan di seluruh dunia. Diversifikasi bisa dilakukan dengan menempatkan saham di beberapa sektor yang berbeda, berinvestasi di beberapa negara yang berbeda, atau berinvestasi tidak hanya di saham tapi pada beberapa instrumen keuangan yang berbeda-beda yang tidak memiliki korelasi satu dengan yang lainnya, agar jika salah satu posisi kinerjanya jeblok, dapat ter-offset dengan kinerja investasi yang lain yang masih baik, sehingga secara keseluruhan portofolio kita masih stabil. Cara diversifikasi yang paling mudah dengan biaya yang rendah adalah dengan membeli reksadana. Dengan membeli satu unit reksadana, kita sudah bisa menempatkan dana kita di berbagai saham ataupun instrumen yang berbeda. Kembali ke pertanyaan awal, kenapa kok investor-investor hebat itu tidak terlalu menyukai diversifikasi? Pertama, seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena di saat kita melakukan diversifikasi, kinerja baik di salah satu posisi akan terdilusi atau tertekan dengan kinerja buruk di posisi yang lain. Jadi secara rata-rata kinerja portofolio kita tidak akan maksimal. Kedua, mereka menggunakan banyak waktu dan tenaganya untuk melakukan riset yang mumpuni secara detail sebelum berinvestasi. Jadi, kalaupun ada resiko spesifik tadi, mereka pasti dapat mengidentifikasinya dan akan menghindarinya. Jadi, bisa dikatakan bahwa diversifikasi hanyalah perlindungan atas ketidaktahuan investor atas apa yang akan terjadi pada investasinya itu. Masih ingat kasus Aisyah? Kenapa kok banyak sekali investor yang akhirnya rugi besar? Karena mereka tidak aware dengan apa yang terjadi, tidak bisa mengidentifikasi risiko yang terjadi, sehingga tidak sempat menjual saham tersebut ketika masih ada kesempatan. Kita-kita ini investor yang masih baru belajar, masih belum pernah melewati berbagai krisis keuangan, mempertaruhkan dana pada satu posisi investasi saja akan sangat berisiko, karena kita belum paham secara detail apa yang kita lakukan. Kalau belum bisa seperti Warren Buffett yang kabarnya setiap hari membaca 500 halaman per hari, tahu persis skema bisnis perusahaan tempatnya berinvestasi, paham betul bagaimana manajemennya, sepertinya kurang bijak jika kita tidak melakukan diversifikasi. Bagaimana dengan teman-teman investor di sini? Apakah sudah merasa mampu untuk mengidentifikasi risiko spesifik dari posisi investasi teman-teman sehingga tidak perlu melakukan diversifikasi? Share pengalaman teman-teman di komen di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Happy learning, happy investing!